Man kana lillah fallahu yubqihi. Siapa yang dirinya dia fanakan untuk Allah, Allah kekalkan dia. Allah kekalkan namanya. Dan orang yang paling fana kepada Allah adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang punya nun, mana nun? Kata orang Melayu dulu, nun jauh di sana. Tuh bukan, itu nun orang syair. Ya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun nurul ilm, nurul aql. Makanya nun wal qalami wa ma yasturun. Lalu ayat berikutnya apa? Wa ma sahibuka bimajnun. Maka nun itu nurul aqli, nurul ilm. Maka Dhunnun orang yang paling berakal, yang paling berilmu di zamannya. Sehingga wa ma sahibukum bimajnun, tidaklah sahib kamu Muhammad SAW itu orang gila. Maka nun nyambung dengan majnun. Majnun orang yang rufi'a anhul akal, akalnya udah nggak ada. Kalau Dhunnun orang yang paling berakal, ya. Saya punya guru yang dipanggil Nun itu 2. Dan itu tetanggaan. Namanya satu Dhunnun Masri, tapi Al-Fadani. Beliau murid langsung dari Syekh Abdul Malik. Ya, Syekh Abdul Malik bin Abdul Qadim. Ya, sudah wafat. Waktu kecil dulu beliau ada pendapat, saya ada pendapat, dan beliau tidak marahin saya. Padahal semua murid-murid cerita, ada mursyid senior cerita, siapapun yang beda sama dia, itu pasti dihajar sama dia dengan kata-kata. Tapi si bocah kecil yang punya pandangan, karena saya waktu itu membawa nama Nun yang kedua, kata Syekh Nun yang satu lagi, saya bilang gitu. Jadi ada satu persoalan kita berbeda, dan saya menyebut Nun yang kedua, dan beliau mengatakan, oh itu benar. Tapi ketika kawan saya pernah menyela beliau satu kalam, itu langsung dikata-katain ente muddai, ya. Muddai itu artinya ngaku-ngaku. Orang belum nyampe makom itu sudah ngaku-ngaku sampai di suatu makom. Ada Nun yang kedua itu Syekh Nuruddin Angku Nun, gelarnya Angku. Angku itu Sidi Syekh. Jadi Angku itu bahasa Arabnya Sidi Syekh. Beliaulah orang pertama yang mengajari kami zikir la ilaha illallah dan zikir Allah. Belum ditalkin tapi sudah fana, itu beliaulah. Dan juga satu lagi Abu Ya Hasan Al-Basri, belum masuk tarekat Saman tapi sudah dibawa ke Hadrah Samaniyah, ya, Al-Muhammadiyah. Alhamdulillah. Semoga Allah memberkahi mereka. Oleh karena itu kita penikmat hidangan-hidangan kemakrifatan para aulia, dan kita tidak la tansau al-fadla bainakum. Kalau udah ketemu satu guru, jangan lupa guru yang lama. Tetap hargai guru yang lama, kunjungi guru yang lama, bantu guru yang lama. Jangan kemudian antum ada guru baru lalu lupa guru yang lama, ya. Dhunnun Al-Masri wafatnya lebih kurang 245 Hijriah, atau kalau Masehi 859. Ini logikanya lebih senang Masehi atau Hijriah? Banyakan Masehi, ya. 859. Kebayang? Sekarang 2024. Lama sekali atau baru kemarin? Bayangkan namanya masih disebut sampai sekarang. Limaza? Man kana lillah fallahu yubqihi. Siapa yang dirinya dia fanakan untuk Allah, Allah kekalkan dia. Allah kekalkan namanya. Dan orang yang paling fana kepada Allah adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa minhum Dhunnun Al-Masri Abul Faid Thauban. Jadi nama kunyah fi Abu itu memang udah tradisi Arab yang kemudian ditakrir di
dilanggengkan, dilestarikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu. Abu Hisham, Abu Husain, Abu Hana, Abu Helena. Ya. Beliau Abul Faid. Nah, Abul Faid, jadi ada kunyah, julukan itu atas nama anak pertama, ada yang gelar. Julukan itu laqab. Karena kolbunya melimpah ruah, nur, ma'rifat dan hikmah, maka dia disebut Abul Faid. Si bapak yang faid, yang melimpah ruah nur dari kolbunya turun kepada lisannya. Ya, tutup aja pintu. Nama kecilnya siapa? Thauban bin Ibrahim Al-Masri atau Al-Misri, boleh dua-duanya ya. Al-Akhmimi maula li Quraisy. Jadi dulu Thauban ini berkhidmat kepada orang Quraisy, maka disebut maula li Quraisy. Masuk Islam dan Quraisy. Wa kana Abu Ibrahim Naubiyan, ya. Tufiya sanah 45 wa 200, wafat 245 atau 248. Dulu nggak ada pencatatan orang meninggal, maka orang Islam sudah sangat maju sekali mencatat kematian orang di kitab. Makanya ada satu orang perbedaan keterangannya bisa 10. Nanti dicari mana yang paling oke. Ya, dan beliau hanya dua penjelasannya, 245 atau 248, tapi lebih cenderung 245. Berarti Imam Zunnun Al-Masri sezaman dengan Bukhari, sezaman dengan Muslim, sezaman dengan Imam Tirmizi, Abu Daud, sezaman dengan Ibnu Majah, sezaman dengan para ahli hadis. Ya, maka kita sebut ulama salaf. Ini sufi ada di zaman salaf. Maka kita tanya kepada orang yang mengklaim dirinya paling salaf hari ini, man salafukum? Salaf kalian siapa? Man salafukum? Ya, salaf kita jelas. Dalam fikih 4 mazhab, bahkan 9 imam, bahkan 80 imam. Dalam tasawuf itu ratusan imam. Maka kita salaf, itu yang disebut oleh Al-Imam Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Jadi guru kita termasuk orang pertama yang nyebut beliau imam. Ya. Hadratus Syekh Hashim Asy'ari kemudian menamakan manhajnya, thariqatnya, pesantrennya salafiyah. Kenapa? Beliau prihatin dengan orang yang mengaku dirinya salaf. Nah, silakan baca risalah beliau, Aqidah Ahlus Sunnah. Dan itu jelas sekali, beliau yaruddu ala salafiyah bi imamihim, ya, mengkritisi orang-orang yang ngaku salaf dengan imam salaf dan imam salafi, itu Ibnu Taimiyah. Wa asnadal hadis, beliau ini juga periwayat hadis. Hadis yang paling masyhur yang beliau riwayatkan adalah hadis yang menjadi kaidah ilmu zuhud dalam tasawuf. Ya, jadi beliau kan dari Sayyidina Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min. Ini ada di Sahih Muslim, ada di Tirmizi, ada di Ibnu Majah, ada di Hakim, ada di Tabrani dan di riwayat-riwayat yang lain. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara mukmin. Berarti surga kita di mana? Bukan di sini. Jadi antum di sini, orang kalau di penjara disiksa. Walaupun dikasih makan, dia disiksa. Dia disiksa, dia dikucilkan, dia dikata-katai, dia dituduh-tuduh. Ya, dunia ini tempat-tempat yang begitu. Jadi jangan berharap senang dalam berjuang, ya, dalam melakukan pergerakan kerohanian. Wa jannatul kafir, dunia itu surganya orang kafir. Nah, ini nikmatnya baca kitab ini, kita dapat 3 ilmu sekaligus. Satu, ilmu tentang tabaqat, tarjamah, tarajim, biografi. Di situ ada nama, gelar, tahun wafat. Lalu yang kedua, hadis. Beliau menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh imam. Dan yang ketiga baru hikam wal ma'arif, hikmah-hikmah dan ma'rifat.
Apa hikmah dari beliau? Ini berkaitan dengan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka an takuna bil ma'rifati mudda'iyan. Jauhilah sikapmu mengaku-ngaku ahli ma'rifat. Itu sebabnya diribat ngaji ma'rifat pakai kitab. Itu alasannya. Bisa aja Buya Asfi, Buya Aldomi ini menceritakan pengalamannya sendiri terus bilang, inilah kitabku. Boleh. Tapi siapa ente gitu nanti kata orang ya. Orang masih muda. Ya. Orang nggak percaya. Maka kita pakai kitab. Coba kita awal kitab Ma'rifat kita buka Awariful Ma'arif. Lalu kenapa tidak Bidayatul Hidayah? Bidayatul Hidayah udah dulu di pesantren. Masa disamain? Ya, dulu kita sudah ngaji Bidayatul Hidayah di pesantren. Minhajul Abidin sudah khalas. Kita udah khatam berkali-kali itu, ya. Masa diulang lagi? Kita ini punya sifat malal, bosan. Maka diribat nggak ngaji kitab itu lagi. Diribat langsung ke Awariful Ma'arif. Awariful Ma'arif ini pengikut Imam Ghazali. Imam Surawardi, Abu Hafaz Umar Surawardi pengikut Ghazali. Ya. Beliau murid daripada pamannya Abu Najib Surawardi dan Syekh Abdul Qadir Jilani dan wali kutub. Yang kedua kita buka Khatmul Auliya. Karena orang banyak ngaku-ngaku jadi wali pas pandemi, kita buka kitab tentang manhaj kewalian supaya kita mengenal siapa yang disebut wali langsung dari sumbernya. Dan apa uniknya kitab Khatmul Auliya? Khatmul Auliya ditulis seorang sufi dan dia ahli hadis sezaman dengan Bukhari. Umurnya panjang, ya. Rencananya akhir tahun mau ke sana, ke Tirmizi, ke Imam Bukhari plus ke Tirmizi. Kalau ini cincainya oke dengan teman kita yang di travel, ya. Nabung dulu, nabung. Ya, siapa tahu ada rezeki kan, nabung aja dulu, kurang-kurang nanti Allah yang lengkapi gitu. Jadi kita insya Allah nanti akhir tahun, nggak tahu nanti bulan apa. Apakah September, Oktober, November, Desember? Ya, ini lagi digodok-godok nih, cari time yang kira-kira musimnya nggak terlalu dingin, nggak terlalu berekstrim ya. Dari Bukhara kita ke Tirmizi, ke tempat Imam Abu Abdullah At-Tirmizi dan Abu Isa At-Tirmizi. Insya Allah. Emang Rusia lah itu, tempatnya Masya and the Beer itu. Jadi teman-teman, kita betul-betul serius untuk mengedukasi diri kita sendiri dan siapapun ikut ngaji dengan kita bahwa jangan ngaku-ngaku ahli ma'rifat. Kalaupun ma'rifat kita bersanad. Lo ma'rifat kok bersanad? Ya iya, supaya tidak mudda'iyan. Sanad kan tadi kayak nasab, 3 juga. Sanad nasab, sanad ilmu, ada sanad ruh, beda. Ya, sanad nasab nggak boleh keputus tuh. Sanad ilmu nggak boleh keputus juga. Sanad ruh dia bisa langsung, dia nggak keputus juga. Inilah yang dipakai oleh Sidi Abu Yazid kepada Sayyidina Ja'far. Inilah yang dipakai oleh Maulana Abdul Khaliq Ujdwani kepada Sidi Al-Khidr. Itu yang dipakai oleh Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi, langsung ketemu Ruhaniyah Sayyidina Khidir, langsung ketemu Ruhaniyah Sayyidina Nabi SAW, Idrisiyah. Itu juga yang dialami Maulana Khalid, Syekh Muhammad Baharuddin Naqsyabandi, begitu juga Abul Hasan Syazili, apalagi Sultanul Auliya, Abdul Qadir Jilani, termasuk juga Sidi Ahmad Tijani. Itu namanya sanad ruhiyah. Maka sanadnya pendek. Orang nggak paham, dibilang itu ajaran sesat. Ya, dikira ajaran sesat. Dan sudah berapa lama orang masih mengkritisi Idrisiyah, Tijaniyah, yang disebut sanadnya sanad Uwaisiyah. Itu nggak tepat. Orang yang mengkritisi ini la yafham al-ilm, ya, nggak paham keilmuannya. Tapi yang begitu, orang nggak paham sering ingkar. Karena ciri-ciri orang nggak paham, dia ingkar. Ya, na'udzubillah minal jahl. Ya. Au takuna bizzuhdi muhtarifan, atau kamu menjadikan zuhud sebagai pekerjaan. Orang kemudian senang
Ya, nanti kalau apa-apa minta mahar sama dia kan. Nah, ya. Sewa jasa ya. Jasa doa. Autra Syihab baca Quran, itu kok beda kalau Dawami baca Quran? Karena Dawami S1 belum selesai. Prof. Quraisy Shihab udah berapa generasi profesor yang diajar. Dia ngajarin profesor. Ya. Kira-kira begitu. Barang yang sama dipegang oleh orang yang berbeda, hasilnya beda. Ya. Emang nalkin zikir, apalin, lihat di video cara nalkin terus talkinin orang begitu? Emang begitu? Enggak ya, talkin itu bukan ibarat-ibarat pejamkan mata, bacalah istighfar, titik di kolbu, enggak begitu. Itu namanya ngapalin namanya ya. Enggak. Orang talkin itu rasa itu sudah dibawa dulu ke muridnya, baru muridnya dizikirkan tanpa dia sadari. Ya, tanpa disadari oleh para murid. Itu Allah yang kerja, bukan kita yang kerja. Guru mana sanggup? Guru kan makhluk. Ya, yang sanggup itu Allah Subhanahu wa taala. Maka guru yang paling cepat mengusulkan murid, guru al-mutawakkilun, guru yang paling berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat saya untuk diri saya sendiri dan teman-teman yang khidmat di Ribat, para muallim dan mursyid-mursyid. Serahkan kepada Allah, biar Dia yang bekerja. Tugas kita hanya menyampaikan apa kata baginda sallallahu alaihi wasallam, innama ana muti wallahul. Hakikat yang memberi Allah Subhanahu. Nah, ini adab kita. Ini adab kita. Maka Buya, kalau ada murid bergetar kalbunya nyebut nama Allah, itu pekerjaan Allah, bukan pekerjaan kita. Kita bersyukur dilibatkan oleh Allah dalam menggetarkan kalbu murid. Itu aja. Murid meneteskan air mata, asbab kita mimpin zikir, berarti Allah telah leburkan kita dalam namanya, sehingga kita menjadi alat-alatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Dan kami berdoa, semoga Allah istiqomahkan ini. Ya? Dan semoga ini berkembang. Ya, insya Allah ini sudah ada beberapa surau kita nanti ya. Buya Aldomi siap ya, mengkader berikutnya. Dan Buya Asfi. Siap Buya ya? Ya Asfi udah panak duluan ya. Fi alamin naum. Ya, berat hayati Bu ya. Wa su'ila ma akhfal hijab wa ashadduh. Qala ru'yatun nafsi wa tadbiruh. Beliau ditanya, hijab paling berat itu apa? Apa penghalang barrier ya? Penghalang antara kita dan Allah yang paling keras. Apa jawaban beliau? Dirimu. Keakuanmu. Engkau terlalu mempertimbangkan dirimu. Berarti belum terbuka hijabnya. Nanti saya gimana? Nanti gimana? Ya. Nanti kalau saya beramal, saya diuji. Ya. Emang kalau nggak beramal nggak diuji? Coba perhatiin, ini hadis. Asyaddun nas balaan al-anbiya. Coba tulis al-anbiya, summal amsal fal amsal. Coba tulis itunya. Al-anbiya fal amsal wal amsal, atau summal amsal fa amsal. Al-anbiya, orang kelompok yang paling banyak diuji, dilatih. Jadi saya menerjemahkan bala itu bukan bala bencana. Asyaddun nas bala, orang yang paling banyak dilatih oleh Allah. Coba kata bala sekarang kita ganti terjemahannya. Asyaddun nas balaan, orang yang paling sering, paling berat latihannya. Karena berat sekali kalau antum mikirin ujian kan. Padahal ujian biasa aja loh. Pikirannya ujian semester gitu. Ujian semester, oke? Ujian naik kelas. Kalau nama kita nggak masuk ujian kelas, sedih nggak? Maka orang-orang para nabi jika tidak diuji, tidak dilatih oleh Allah, mereka sedih. Maka bersedihlah ayuha al-muhibbun,
ala qillatil bala. Kalau balanya sedikit, antum harus sedih. Berarti Allah nggak melirik kita, gitu aja. Masa mau jadi kekasih Allah nggak mau diuji, nggak mau dilatih? Nah, maka yang diuji paling banyak siapa? Para nabi. Para nabi. Ini kalimat yang saya suka, ini bukan amsal, amsal. Lamnya begini. Kalau itu permisalan-permisalan. Coba perhati kalimatnya. Al-amsal, yang paling semisal dengan Nabi. Ini kalimat luar biasa. Kalau kalimat di hadis lain, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Lalu orang yang mengikuti Nabi, lalu orang yang kualitasnya di bawah Nabi. Kalau ini kalimatnya apa? Amsal. Yang paling mirip sama Nabi. Tapi dia bukan Nabi. Karena Nabi sudah selesai. Fal amsal, lalu di bawahnya, ini wali aktab, ini wali abdal. Ini siapa? Wali aktab kutub. Ini abdal. Mereka paling mirip dengan Nabi Muhammad SAW, dengan para nabi. Nah, yang paling mirip dengan Nabi Muhammad SAW, Ismuhul Mahdi. Yang paling mirip dengan para nabi-nabi yang lain, itulah para kutub, para abdal. Abdal itu kutub, cuma pengganti. Jadi kayak pemain cadangan. Kalau kutubnya selesai tugas, abdal maju jadi kutub. Lah nyampe cung. Ente buatin cung. Aneh canda cung. Syukran, barakallah. Jadi kalimatnya apa? Amsal. Orang yang paling sering dilatih, diuji oleh Allah adalah para nabi, lalu yang mirip dengan para nabi. Itu pelihat bahasa Rasulullah SAW. Yang paling saya suka lafaz ini. Lafaz ini paling saya suka. Ya. Oleh karena itu, Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan wali itu hakikatnya nabi. Lakin hadza kalam inda ba'dihim khatir. Aqul bi kalamin nabawi. Saya menyebut dengan kalam nabi aja. Kalau itu kan kalam Syekh Abdul Qadir, beliau bertanggung jawab dengan Allah karena beliau sudah tahu hakikatnya. Saya menyebut wali Allah itu adalah misalnya nabi. Misalnya nabi. Ini kalam nabawi, ini lebih sahih. Ini lebih sahih dan yani aqrabu ilal amni, lebih oke. Bukan berarti kita menentang Syekh Abdul Qadir, enggak. Justru kalam Syekh Abdul Qadir ini membuka cakrawala kita ke kalam ini. Kalau Syekh Abdul Qadir enggak buka kalam itu, kita enggak paham bab ini. Jadi jangan dibentur-benturkan kalau kalimatnya beda. Oke? Jadi siapa yang paling mirip dengan Nabi SAW? Wali? Di antara wali kutub ini ada yang Qutbul Aqtab. Itulah Al-Ghaus. Ya? Al-Ghaus. Dan dulu Syekh Samman dalam Nafahat Qudsiyah ya, mengatakan ana Qutub, ana Ghaus, ana Sayyid, ana Syafi'. Yang ngomong siapa? Syekh Samman. Biasa begitu. Yang penting beliau nggak ngomong ana Nabi. Inilah kalam Imam Sya'rani. Apa kata Imam Sya'rani? Selama orang itu nggak ngaku dia Nabi atau Rasul, maka la nunkir ala da'awatihim. Kita nggak menolak klaim mereka. Ala da'awihim. Ya. Itu ada bagian pertama Sya'rani ketika beliau membuka Al-Uhud As-Sughra, nomor pertamanya tentang itu. Loh kok ada orang hari ini yang ngaku bermanhaj Ahlussunnah, bertasawuf Imam Ghazali, lalu nggak make Ghazali zamannya itu Imam Sya'rani, lalu mengingkari kalau ada orang ngaku jadi wali. Wallahi nahnu la nunkir ayya mudda'in annahu wali. Kita nggak akan mengingkari kalau ada orang ngaku saya wali. Udah ente wali aja nggak apa-apa. Mau di ngaku wali kutub, wali abdal, semua wali sama dia juga nggak apa-apa. Selama dia nggak ngaku jadi, ini adab, ingat-ingat nanti.
termasuk mengaku Al-Mahdi. Wa ajbul ujjab ayyuhal ikhwah, qala Syekh Samman ana Al-Mahdi. Jadi Syekh Samman mengatakan sayalah Al-Mahdi. Maka diskusi kita berkembang kemarin dengan Buya Asfi. Buya, Al-Mahdi itu ada Al-Mahdi Al-Muntazar Al-Mutlaq, ada Al-Mahdi Zamanu. Ada Mahdi zamannya, ada Mahdi mutlak, penutup. Dulu diskusi dengan Umi ini, karena agak alot juga nih, jelasin gini. Biasa, diskusi ghurfah. Kita sebut semua Al-Ghaus itu Mahdi zamannya. Jika itu akhir zaman, dialah Mahdi yang kita tunggu. Itu saya jelasin dulu. Protes lah dia, masa begitu? Ya. Ternyata muncullah kitab Nafahat Qudsiyah, dicetak Darul Kutub Ilmiah, Sidi Syekh Muhammad Samman, sahib Tariqah Muhammadiyah atau Sammaniyah. Apa kata beliau? Ana al-Mahdi. Maka aqul lakum kullu wali Mahdi. Berarti setiap wali itu Mahdi. Tapi ada yang Al-Mahdi Al-Muntazar Al-Mutlaq. Ada Al-Mahdi zamannya, zamanuhu. Paham? Terus gimana cara taunya? Istafti qalbak, tanya kalbu. Jangan tanya ke Buya, nanti beda pendapat karena sirnya beda. Maka insya Allah ini manhaj ribat. Ribat tidak akan ngasih tahu siapa wali Al-Mahdi Ghaus, insya Allah dengan penyebutan nama, kecuali yang sudah meninggal. Kenapa? Nanti kita ikhtilaf, iddia. Kita cuma mengatakan saya meyakini, itu aja, guru saya wali. Tapi kita nggak akan kemudian maksa orang, kamu percaya dong sama guru saya, enggak. Kita nggak bilang gitu. Oke? Ya, kalau ada yang kita dulu lagi ahwal, lagi kecoplosan, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita lupa karena asik ngaji ma'rifatnya, asik. Khair, ya. Jadi Al-Mahdi ada dua jenis, apa aja tadi? Al-Mahdi Muntazar Mutlaq, yang kedua Mahdi zamannya. Oke? Maka mereka disebut Al-Mahdiyin. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa setelah aku akan may ya'ish minkum min ba'di fasayara ikhtilafan katsira alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Berarti ada banyak Mahdi. Ini hadis sahih. Mahdiyin ini jamak bukan? Banyak Mahdi. Tapi al-Mahdi al-akbar al-mutlaq al-muntazar itu satu. Ya. Namun Al-Mahdi mutlak itu bisa berbicara lewat Mahdi-Mahdi ini, karena itu tentaranya. Sehingga si Mahdi-Mahdi ini ketika dia bicara, orang mengira dialah Al-Mahdinya itu. Paham? Kok bisa? Nah, nanti kita jelaskan, ada bab khususnya. Ya, nanti kita buat daurah al-ahadis al-Mahdi. Daurah hadis tentang Al-Mahdi. Nanti di Jati Kramat kita buka, ya. Insya Allah, ya. Enggak, itu nanti kan kita ngaji hadis berlanjut terus. Yang langsung bermanfaat ke isu-isu sentral, ya. Jadi hijab paling berat itu apa? Maka para nabi, hanya Nabi Muhammad SAW yang nol nafsiyah. Nggak ada nafsiyahnya. Itu yang disebut faqaba qausaini au adna. Maka jarak Nabi dan Allah hijabnya seperti dua busur atau adna. Itu lebih dekat. Itu maksudnya udah nggak ada hijab. Itu cuma Nabi Muhammad SAW. Tetapi beliau kan dikembalikan ke kesadarannya. Berarti beliau diberi hijab lagi. Kalau Nabi Muhammad SAW nggak dihijab, gawat. Ya, oleh karenanya hijabnya mereka ini, para nabi masih dihijab. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Kalau Nabi dihijab, kita dihijab nggak? Kita dihijab nggak?
Tapi jangan hijab itu yang membuat kita tersilaukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hijab rahah. Itu baru benar. Hijab itu rehat. Coba, antum nggak terhijab kepada Allah, nggak bisa tidur. Nabi Muhammad SAW, matanya tertidur, kalbunya nggak tertidur, karena belum nggak ada hijab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Sulaiman langsung ubanan. Nggak sanggup. Nggak sanggup. Ya. Ini udah nggak mau nikah lagi yang jomblo-jomblo ini. Kenapa? Karena dia sibuk dengan Allah, seperti Rabi'atul Adawiyah. Padahal Rabi'ah lupa bahwa kamaluha bizawaj. Ya. Kan syatar min dinikum kan? Nikah itu setengah agama. Jomblo-jomblo ini belum sempurna nih agamanya. Kasihanlah kalian ya. Su'ila anil mahabbah. Mahabbah lagi nih ya. Ditanya mengenai apa itu cinta. Ini beda orang, beda imam, beda cara jawab. Tergantung pengalaman dia. Antuhibba ma ahabballah. Engkau lebur dalam mencintai yang Allah cintai, bukan yang engkau cintai. Makanya dari awal kita rame. Dulu sempat saya lagi ceramah, dipotong sama seorang Habib kan. Beda dengan Habib Husain, ini orang nggak pernah motong saya kalau ngomong. Tapi udah selesai, kita sudah baik-baikan. Cuma orang kayaknya pengen ngadu-ngadu saya lagi dengan beliau. Kullakum, saya nggak ada masalah dengan Habib Fulan itu ya. Tapi itu cara kita untuk orang masuk ke bab mahabbah. Biar berwirid bersolawat bukan lagi karena mau dapat sesuatu dari Rasulullah, tapi mutlak betul-betul karena cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zikir karena memang Allah itu nyuruh kita zikir, dan kita sebagai hamba yang patuh nggak usah nanya kenapa harus zikir. Emang kalau nggak tenang nggak zikir? Kalau nggak sakti nggak zikir? Berarti masih hamba bersyarat. Kalau mahabbah nggak ada. Antuhibba ma ahabballah. Engkau mencintai apa yang Allah cintai. Engkau lebur dalam cintanya Allah. Allah senangnya kalau malam wiridan apa enggak? Masa anak ribat ngaji di ribat enggak ada wiridan malam hari? Minimal ribatnya kalau lagi capek banget apa minimal? Sholat witir. Ayo, sholat witir nggak? Selalu nggak? Kecuali yang lagi dapat ya. Dapat apa? Pergaji. Ya, nggak bisa qadha. Begitu Rasulullah SAW mengajarkan, beliau ketika ketinggalan satu amalan, yaqdihi. Beliau mengqadha'nya. Itu ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim. Mengqadha' amalan sunnah. Berarti beliau mewajibkan pada dirinya sendiri. Wa tubghid ma abghadallah, memurkai yang Allah murkai. Jadi kita kalau kesel sama orang, bukan konsep kita yang kita Allah-Allahkan. Maksudnya paham nggak? Kita lagi benci nih bab politik, lalu kita cari pembenaran dari Quran dan Sunnah. Itu namanya mengallah-allahkan kebencianmu. Ya, kita lagi senang politik A, terus kita cari pembenaran dari Quran dan Sunnah, terus kita demo, kita baca ayat. Itu namanya mengallah-allahkan. Itu belum benar. Ya, nggak begitu caranya. Itu nanti ujung-ujungnya memperkosa ayat. Ya, dan hari ini banyak yang begitu. Nauzubillah min dzalik. Wa taf'al khair kullah, melakukan kebaikan semuanya tanpa syarat. Wa tarfud kulla ma yushghil anillah, meninggalkan, membuang sesuatu yang melalaikan engkau dari Allah. Wah, ini berat ini ya. Maka handphone harus menjadi jalan menuju Allah. Tuh, yang handphone ini dipakai untuk baca kitab, untuk nulis, untuk nonton kajian Buya Asfi, Buya Aldomi. Insya Allah la yushghil anillah ya. Kalau enggak kumpulin aja sini handphonenya. Kita lelang. Wa la takhaf fillahi laumata laim. Ini yang paling berat. Ini yang paling, orang cinta itu mencintai apa yang Allah bolehkan, Allah perintahkan,
yang Rasulullah lakukan, yang Rasulullah sunnahkan, meskipun dibenci oleh orang yang suka membenci, meskipun dicaci oleh orang yang suka mencaci. Gimana? Sanggup nggak ini? Orang biasanya kalau 1, 2, 3 ini oke, pas yang ketiga ini nggak oke. Allah itu batin, tapi ia berzahir melalui nurnya, sifatnya yang ia terbitkan dalam diri, ruh dan kalbu para ulama. Maka jika ingin sampai kepada derajat mahabbah, mesti siap dibenci ketika gurunya yang memperjuangkan ajaran Allah dibenci. Karena kalau nggak siap sama guru, gimana nanti ketemu sang maha guru Rasulullah SAW? Ini kita sampaikan dari sekarang, ya. Orang antum nih nanti hidup di zaman Rasul misal, atau dulu hidup di zaman Rasul, saya nggak yakin jadi sahabat Nabi kalau nggak siap berjuang bersama Nabi SAW. Diceknya sekarang, sama orang yang mewarisi ilmu Nabi aja nggak sanggup, sama orang yang punya sanad kepada Nabi aja nggak sanggup, gimana nanti sama sang Nabinya? Karena ujian dengan sang Nabi lebih dahsyat. Percobaan untuk pada Nabi lebih dahsyat. Berarti, nah, sekarang kita mungkin berguru ke amsal di sini ada sekian derajat, sekian tingkatan. Ketika sampai kepada amsal, kutbul amsal, yaitu Al-Mahdi, jika dia dicaci maki, siap nggak bersama dia? Yakin? Ya? Siap nggak dikata-katain ketika dia dikata-katain? Di-tag dikit aja udah takut. Ya, di-tag bersama, nah, Joko Kendil, nah gitu kan. Udah nggak sanggup, gimana nanti ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya? Nggak teruji. Qala Dhunnun Al-Masri, qala Allah Ta'ala, man kana li muti'an kuntu lahu waliya falyathiq bi wal yahkum alayya fa wa 'izzati law sa'alani zawal ad-dunya la azaltuha lahu. Siapa yang taat kepadaku, akulah walinya. Jadi Allah itu wali juga, waliul mu'minin, wali orang yang taat kepadanya. Falyathiq bi, jadi percayalah kepadaku, wal yahkum alayya, ya, dan putuskanlah atasku, fa wa 'izzati law sa'alani. Orang kalau sudah begini, ini yang kita sebut fana. Orang kalau sudah fana dalam mencintaiku, dia maunya apa? Dunia aku hancurkan, aku hancurkan. Ya. Makanya Sayyidina Jibril datang kepada kekasihnya Nabi Ibrahim. Apa kata Sayyidina Jibril? Ini kan mereka akrab sekali. Jadi Jibril itu kalau turun, dia nyari orang yang ada nur Muhammadnya paling gede. Di zaman itu yang paling besar, nur Sayyidina Ibrahim. Ada nur Muhammad di kalbunya. Maka dia datang kepada Sayyidina Ibrahim. Ketika ada yang mengganggu Sayyidina Ibrahim, apa kata dia? Ada yang ganggu, mas, gitu. Mau diapain tuh orang? Kira-kira gitu. Apa jawaban beliau? Amma ilaik fala hajata. Saya nggak perlu kamu. Nah, di situ bab mahabbah Sayyidina Ibrahim, ya. Tapi Nabi Ibrahim minta hancurin Namrud gak? Ada riwayat gak? Dia hanya sibuk mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil, ya, cukuplah Allah. Maka sirru hizib nasar itu hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ini kita sudah buka dulu ya. Sir hizib nasar di mana? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Maka orang hasbiyallah wa ni'mal wakil, dia pasti salamatus sadr. Dia nggak menyimpan kebencian yang mendalam kepada seseorang, lalu dia berdoa menghancurkan seseorang itu. Nggak bakal. Ya. Nah, satu lagi baru kita mukhtasar ihya. Abdullah bin Muhammad bin Maimun bertanya kepada Zunnun Musri tentang siapakah Sufi. Sufi ini versi Zunnun. Man idza nataqa abanat nutquhu anil haqa'iq wa in sakata nataqat anhu al-jawarih biqat'il ala'iq. Orang yang jika dia berbicara abana nutquhu,
kata-katanya menyatakan anil haqa'iq, mengenai hakikat. Wa in sakata, jika dia diam, ini kan ada orang ngomong ma'rifatnya tinggi, tapi pas prakteknya zong. Wa in sakata nataqat anhul jawarih biqat'il alaik. Jika dia diam, maka tubuhnya, gimiknya, amalnya berbicara, menunjukkan dia tidak terikat dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru selain Allah yang terikat sama dia. Dia mah nggak terikat. Yang selain Allah yang ingin diikat sama dia. Imam Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan, man zayyana zahirahu bil mujahadah, zayyana Allahu batinahu bi anwaril musyahadah. Kenapa kita belum merasakan nur Allah itu tembus ke dalam kalbu? Ini jawabannya. Karena secara zahir kita belum ada usaha untuk serius beramal. Lalu beliau mengatakan, siapa yang menghiasi zahirnya, zahir dirinya dengan mujahadah, ya, rajin bangun tahajud, rajin ngaji, rajin silaturahim, berprasangka yang baik kepada Allah, kepada makhluk Allah, maka Allah akan beri cahaya dalam kalbunya dengan cahaya musyahadah. Apa arti musyahadah? Musyahadah itu sebutan lain dari ihsan. Apa arti ihsan? Engkau menyembah Allah seakan memandangnya. Seperti Imam Abu Ali Ad-Daqqaq ini bertahun-tahun, Pak. Bahkan Abu Ali Ad-Daqqaq ini sholat isya sama subuh itu 1 kali wudu. Maksudnya apa tuh? Gak batal wudunya. Orang sholat subuh pakai wudu isya, itu artinya apa? Beliau nggak tidur. Apakah ini berlebihan? Enggak. Dulu Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau merasa beliau nggak dosa, cuma merasa su'ul adab. Apa arti su'ul adab? Merasa dirinya melanggar adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tahun ke-6 umat Islam gagal masuk ke Mekah. Bagi Sayyidina Umar, kalau kita benar mesti menang. Tapi Nabi mengalah dan membiarkan dirinya kalah untuk menang sebenarnya. Tapi Umar sudah emosi duluan. Apa kata Umar? Ar-Rasulun anta? Wahai Muhammad, ente beneran Rasul nggak? Wahai Muhammad, apakah agama kita benar? Ini pertanyaan biasa sebenarnya. Tapi untuk selevel Umar, beliau merasa bersalah menyinggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan Umar dalam hadis Bukhari dan Muslim? Umar radhiyallahu taala anhu beliau melakukan pertobatan 40 hari 40 malam, tidak tidur malamnya, tidak berbuka di siangnya. Ini puasa terus setiap hari. Berapa hari? 40. Bagi kita itu nggak dosa, Pak. Tapi bagi Sayyidina Umar itu dosa. Jadi bagi orang-orang wali-wali Allah itu, hal-hal yang remeh bagi kita itu bagi dia besar. Suatu kali Syekh Maulana Muhammad Ma'sum, ya, anak dari ahli hadis di New Delhi lama, ya, namanya Ahmad Serhindi, anak dari beliau namanya Muhammad Ma'sum. Itu beliau masuk masjid, kakinya nggak nyadar masuk pakai kaki kiri. Terus ketika beliau kakinya jatuh ke tanah, ke lantai, sadar, kok saya memasukkan kaki kiri duluan. Ketika sadar beliau langsung pingsan 3 hari nggak bangun-bangun. Kenapa? Merasa dirinya melanggar adab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hati-hati, Pak, ya. Walaupun kentut di masjid itu nggak haram, tapi untuk adab rohani itu nggak baik. Jadi Bapak kalau mau kentut nanti keluar, ya. Ya. Walaupun itu boleh, kan nggak ada dalilnya yang melarang. Anaknya Umar, Abdullah bin Umar,
Karena melihat ayahnya sangat tinggi adabnya, beliau ambil adab itu. Setiap musim umroh dan haji, beliau tidak berani punya penginapan di sekitar Masjidil Haram, tanah haram. Di mana beliau bikin kemah, Pak? Di belakang Ji'ranah. Jadi sebelum nyampe di Mikot, walaupun cuma satu jarak dari Mikot, beliau di situ. Ketika ditanya kenapa engkau lakukan itu, apa jawaban beliau? Aku malu di tanah haram, tanahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beliau. Beliau tahu jika bermaksiat di sana itu dilihatnya besar di sisi Allah. Sedangkan di tanah luar haram itu enggak. Jadi Bapak Ibu ini pernah enggak umroh? Terus teman kita protes, atau jangan-jangan di antara Bapak ini ada yang protes sama travelnya, ya? Kok hotelnya nggak sesuai dengan bayangan kita, ngamuk-ngamuk. Nah, saya sering melihat, Pak, sering melihat. Saya bukan ustadz yang sering bawa jamaah, saya jadi jamaah terus. Tapi kita sering lihat ibu-ibu kayak bapak-bapak kayak dengan egonya kemudian mengatakan hotelnya begini doang, ngomong pada depannya Masjidil Haram. Masih ada jarak sekitar 500 meter, itu pun bagi dia sudah jauh. Nah, ini orang-orang ini nggak bersyukur kepada Allah SWT. Seharusnya dia bayar dam rohani, dia bayar kafaroh sendiri, banyak-banyak sedekah, ya, kurangi tidur, banyakin khataman Quran. Tapi ternyata besok tambah parah lagi, besok tambah parah lagi. Nah, ini kita lihat. Nah, Bapak Saudara maka Allah, bagi ulama-ulama yang sudah sampai derajatnya sekasih Allah, adab yang tidak pas itu dianggap bagi mereka dosa. Nah, ini ciri-ciri Bapak ini sudah mulai menapaki jalan-jalan kewalian. Apa ciri-cirinya? Menganggap hal yang ringan menurut orang awam itu berat bagi kita. Nah, seperti Sayyidina Umar, itu beliau kemudian memberikan semacam denda bagi dirinya atau sanksi bagi dirinya jika beliau salah, ya. Nah, ada seorang imam namanya Al-Hasan Al-Qazzaz. Apa kata beliau? Buniyat hadhihi tariqatu ala salasati asya. Jalan kewalian itu dibangun secara zahir dengan 3 cara. Sederhana sebenarnya. Pertama, Allah ta'kula illa indal faqah. Engkau tidak makan kecuali ketika lapar. Kenapa? Dalilnya dalam hadis yang hasan, riwayat Imam Ibnu Majah. Apa kata beliau? Bahwa Nabi SAW bersabda, "Aksarun nas jaw'an yaumal qiyamah, aksaruhum syab'an fid dunya." Orang yang paling lama laparnya nanti di akhirat itu orang yang paling banyak kenyangnya waktu di dunia. Maka Bapak Ibu yang suka makan enak, udah makan enak, tapi sisain ya 3 hari selama setiap bulan puasa, mau nggak? Biar nggak disebut orang yang paling banyak lapar di akhirat. Naikin Senin, Kamis. Kita niat ya, insya Allah semoga bisa mengamalkan itu. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ada imam-imam tertentu mengikuti kualitas rohaninya Aisyah, yang mana Nabi. Saya pernah diizinkan Allah mentalkin seorang ulama. Banyak, ada beberapa ulama-ulama muda, ulama senior. Itu diajak istighfar nggak ada efek, nggak ada efek. Ayo Ustadz, ayo Pak Kiai, ayo kita istighfar. Nggak ada efek dia. Orang udah nangis-nangis semua, dia nggak nangis-nangis. Ternyata satu masalahnya, dia merasa lebih pintar dari saya. Akhirnya di dalam hati ada ilham masuk, coba ajak istighfar daripada merasa lebih pintar. Maka kita istighfar, astagfirullah, ya Allah ampuni dosaku karena aku merasa lebih pintar daripada orang lain. Langsung mak nangis. Berarti dosa yang tidak terlihat karena merasa pintar ini lebih susah ditobatkan.
Ini mohon maaf nih, yang narkoba gampang Pak tobatnya. Antum tobat, nggak ngulangin, tinggalkan komunitas, Allah terima. Pernah minum khamar, Allah gampang itu. Orang melakukan zina, gampang tobatnya. Tapi kalau dosa sombong, susah tobatnya. Antum kalau ada rasa sombong, nggak mau dengerin saya. Maka salah satu ciri-ciri orang sudah tidak sombong, dia mau dengerin orang lain. Maka kepada para ustadz, para da'i, jangan ceramah mulu, sesekali jadi mustami. Imam Ahmad mengatakan, ciri-ciri orang alim itu, dia mau belajar kepada yang lebih besar, sepantaran, dan yang lebih kecil. Gimana? Udah pernah belajar sama yang lebih kecil belum? Belum ya? Umurnya, gelarnya, fisiknya, belum ya? Jarang ya? Jarang. Kalau umur sering, tapi kan gelarnya tinggi. Yang umurnya kecil, gelarnya nggak segede kita Pak. Pernahkah kita mau dengerin? Nah, maka kalau para da'i, para ustadz, jangan khutbah mulu tiap bulan. Harus ada satu kali sebulan dia nggak dengerin khutbah, dia dikhutbahin orang. Nah, syukur-syukur di rumah dikhutbahin bininya ya. Jadi apa yang Allah sedang mau kenalkan kepada kita? Unsiyahnya, keintimannya dengan kita. Uns itu lebih dekat dari qurb, kedekatan. Uns itu sudah mesra. Pernah, ini ilustrasi biar gampang. Anak-anak kita kalau ketakutan dia nyari siapa? Ayahnya. Ayah gitu, terus dipeluk kan? Kita gemes ngeliat begitu, dan itu bikin rindu mau pulang ke rumah. Bener ya? Itu bikin rindu Pak. Kadang-kadang kita gak rindu mamanya ya? Yang bapak-bapak ini rindu sama anak kecil ini. Nah ini namanya uns. Kemesraan kalau dia seumuran, keintiman jika dia sudah sangat dekat ya. Keakraban jika dia sudah sangat akrab. Sudah akrab belum dengan Allah? Allah itu ngomong, wa nahnu aqrabu ilaihi min habil warid. Kami ini akrab kok dengan kamu. Kan artinya akrab kan bahasa Arab tuh akrab. Kami ini lebih akrab daripada kamu, daripada dirimu sendiri. Hablul warid. Hablul warid itu kan diri kita sendiri, nggak usah diterjemah harfiah. Maka salah satu nikmat yang Allah berikan saat ini, saat corona ini adalah nikmat unsiyah. Sebelum keluar doa dulu nggak? Biasanya dulu keluar aja kan. Sekarang ya Allah jaga aku dari corona. Kayaknya kecil amat. Emang virus itu cuma corona? Banyak Pak virus selain corona. Saya nggak kena corona kemarin, kena batuk, kena flu sebulan yang lalu. Sekarang sisa batuk, kering dikit batuk. Ini bukan batuk corona loh Pak ya. Saya udah pernah corona setahun lalu. Ya kalau versi Ustadz Fulan kan kena corona munafik. Berarti saya munafik Pak. Ya nggak usah jauh-jauh nuduh orang munafik, kita munafik. Tapi kan tega amat nuduh begitu. Kiai kita banyak yang meninggal karena corona, emang mereka munafik? Habis yang bilang munafik kena corona dia. Ya salam. Nah, kita mundur. Khairu awqatika. Sebaik-baik time yang kamu punya, waktu yang kamu punya. Jadi time itu bukan jam. Jadi sekarang 5:32. Bukan itu. Itu namanya jam dinding Mbak, jam sholat. Waktu itu adalah satu nafas yang kita tarik, satu nafas yang kita keluarkan, itu yang disebut waktu. Berarti waktu kita sebenarnya lebih berharga daripada cuma 1 detik, 2 detik itu. Apa kata beliau? Waktu kamu bernafas, yang paling bagus adalah waktun tashhadu fihi wujuda faqatik. Saat-saat jika engkau melihat engkau lagi butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau memerlukan perhatian penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum keluar rumah,
berdoa, ya Allah jagalah saya. Allah itu senang tuh sama orang yang begitu. Dan itu waktu-waktu paling indah. Bapak sholat 100 rakaat tapi nggak ada rasa memerlukan perhatian Allah, membutuhkan bantuan Allah. Itu lebih baik doa yang tadi, Pak. Itulah alasannya kenapa doa musafir lebih utama daripada doa-doa orang biasa. Karena orang musafir ini dia takut mati. Saya pernah kasih contoh beberapa tahun lalu di sini juga. Awal-awal naik pesawat, dari awal naik sampai turun zikir nggak putus-putus kan? Naik kedua setengah putus, naik ketiga lupa, malah nonton, main handphone. Benar ya? Kenapa? Karena kita sudah terlalu biasa. Jadi manusia begitu. Nah, doa-doa yang dulu kita baca saat kita ketakutan naik pesawat, itu doa pasti sudah dikabulkan Allah 70%. Saya sudah hitung, Pak, doa-doa yang saya baca saat itu Allah udah kasih hampir semua. Tapi pas kita naik pesawat sekarang biasa aja, ya. Rasa takut muncul lagi pas turbulen. Jadi kita ini takutnya tidak pernah permanen. Takutnya selalu bi asbab, bil awarid, dengan sebab-sebab luar, belum permanen. Kenapa? Nama Allah belum nancap di dalam kalbu. Jadi kita takutnya kepada Allah masih karena faktor-faktor dari luar, belum karena kenal kepada Allah. Orang ini belum disebut arif billah, belum disebut kenal kepada Allah, ya. Baru disebut takwa, dia takut kepada Allah. Jadi waktu kamu terbaik, waktu kita terbaik yang Allah lihat di saat kalbu ini merasa butuh kepada ampunan Allah, bantuan Allah. Wa turaddu fihi ila wujudi dhillatik. Dan waktu kedua, waktu saat engkau merasa tercampakkan di tempat yang hina. Itulah sebabnya orang yang maksiat merasa hina, Allah lebih sayang daripada orang yang taat merasa suci. Jadi saya katakan, wahai diri yang pernah bermaksiat, jangan putus asa kepada Allah. Tapi jangan-jangan itulah saat Allah suka melihat kamu. Beberapa orang nggak pernah maksiat secara zahir, matanya lalu jaga, tangannya dijaga, semua dijaga. Kalau ngelihat ada orang berdua-dua, dia bilang, ih najis, setan, tengahnya ada setan. Kan hadis begitu. Kalau berdua, ketiganya setan, ya. Ada yang buka aurat dikit, ahli neraka. Jadi panitia neraka dia, Pak. Kayak dia sudah punya daftar ahli neraka, ahli neraka, ahli neraka. Maka Islam yang dia kenal Islam neraka. Ini orang begini ini berbahaya, Pak. Sangat-sangat berbahaya. Mungkin dia korban pendidikan neraka, ya. Dulu waktu kecilnya orang tuanya bilang sholat, kalau nggak sholat neraka. Nah, digituin dulu kali sama orang tuanya. Nih jangan-jangan nih orang tuanya begini-gini nih. Ini antum horor-horor nih wajahnya. Kalau udah ngaji hikam nggak gitu lagi ngajar anak, ya. Ngajar anak bukan dengan ancaman, ngajar anak dengan pujian dan reward. Kasih dia harapan. Anak soleh bangun. Itu anak kecil lebih senang pada gituin. Anak soleh bangun. Anak papa bangun. Ahli sorga bangun, gitu, Pak. Cara bangunnya itu dia cepat bangun. Tapi kalau kita bilang, kamu nggak sholat neraka lo, gitu ya. Itu anaknya bangun langsung pikiran dia. Anak-anak korban begini nanti jadi patian neraka, ya. Dia sendiri nggak tahu nasib dia gimana kan. Banyak nggak orang begitu hari ini? Banyak. Kita ini buta, ya. Betapa tidak buta. Setiap surat dalam Al-Quran, dari surat At-Taubah, semua memulai dengan Allah mengenalkan diri dan kata Rahman, Rahim, Rahman, Rahim. Emang nggak baca? Emang nggak dengar? Jangan-jangan kita kal himar yahmilu asfara, ya, seperti himar, ya, binatang himar. Apa terjemahan himar? Keledai, ya, yang dia memikul kitab-kitab
tapi dia nggak tahu apa yang dia pikul. Jangan-jangan begitu. Baca Quran, makanya, ini mohon maaf loh Pak ya, ini ngajinya agak beda. Saya itu nggak ngajak orang khataman Quran banyak-banyak seperti Imam Syafi'i. Kan kalau Imam Syafi'i baca Quran ngerti, maka beliau emang afdolnya baca Quran banyak-banyak. Selama 4 tahun di Mesir, beliau khatam 4.000 kali. Itu setahun 1.000. Coba bagi sebulan berapa kali itu? Antum hitung sendiri ya. Capek ngitungnya. Ini dari kemarin, dari kecil sampai sekarang, kalau kita hitung itu khataman, kita nggak nyampe Pak. Kita didoktrin kurang sempurna. Doktrinnya sudah oke, tapi kurang sempurna. Habis baca Quran, belajar Quran, khataman, berhenti ngaji Quran. Seharusnya langsung masuk ke ngaji makna Quran. Dulu waktu saya masih MTSN, SMP, selesai khataman, saya belajar ke kampung di seberang. Jadi kita ada 20 menit ke sana. Saya ketemu seorang buya, seorang ulama, dia ngajarin terjemahan Quran. Setiap Rabu, malam Kamis kita belajar nerjemah. Karena keberkahan itulah saya bisa baca kitab sekarang. Ya. Padahal nggak nyantri seperti teman-teman pesantren ya. Saya nggak nyantrinya di surau aja, pindah surau gitu-gitu aja udah. Nggak pernah nyantri seperti teman-teman kecuali setelah kuliah. Pas kuliah baru saya masuk pesantren. Ya. Tapi teman-teman di pesantren karena korban pendidikan kurikulum neraka, ya, kurikulum ikop, dikit-dikit diikop, akhirnya udah nyantri 6-7 tahun nggak bisa baca kitab. Karena sekolahnya tegang. Sekolah itu harus tenang, anak-anak harus cinta. Jadi ketika beberapa tahun setelah saya bisa baca kitab, teman-teman yang belajar kitab nggak bisa baca kitab Pak dari pesantren. Nanya, enti kok bisa baca kitab? Tipsnya apa? Jawaban saya cuma satu, cinta. Kamu sudah cinta belum dengan kitab yang kamu pelajari? Sudah cinta belum dengan guru yang ngajarin kamu? Jadi saya nggak pernah ngapalin Pak selama berapa tuh ya, 6 tahun itu bahasa Arab nggak ngapalin. Anak kelas 3 ya, mau mereka ujian, itu mereka datang mau murojaah kitab dengan saya. Padahal kita baru kelas 1 dan kelas 2. Apa rahasianya? Cuma cinta. Saya cukup ingat kitabnya, ingat guru yang saya sukai itu, bukan cinta fisik. Cinta ilmunya. Itu langsung ingat semua terjemahannya, maknanya, lembaran-lembarannya. Maka kalau ingin mengajari anak supaya pinter, jangan diajari dengan ancaman. Ajari dia mencintai ilmu yang dia pelajari. Baik. Jadi kapan saat-saat yang paling Allah suka? Bukan saat kita puasa 1000 kali, puasa 1000 hari, sholat 1000 rakaat, enggak. Allah sangat suka kepada hamba 2 saat. Pertama, saat dia menyaksikan si hamba itu butuh kepada Allah. Berarti Allah ini sangat suka jika hamba itu bermanja-manja kepadanya. Apakah sudah bermanja-manja kepada Allah malam tadi? Belum ya? Kita merasa kita pinter ya, hebat, saya bisa lo tahajud. Orang begini Allah nggak suka lihat Pak. Tapi ketika dia bangun, alhamdulillah ya Allah, Engkau bangunkan aku. Ketika sujud dia mengatakan, ya Allah, malam ini banyak orang yang tidak bisa sujud. Sekarang Engkau takdirkan, Engkau gerakkan kepalaku untuk sujud. Dibaca ayat, dia katakan, ya Allah, lidah ini banyak dosa, tapi Allah izinkan membaca namamu. Nama Allah berat nggak? Saya udah pernah nyebut ini Pak. Nama Allah berat nggak? Kurang berat apa? Nama ini jika ada di bumi, satu orang jadi bumi nggak jadi kiamat. Maka orang yang paling sakti di dunia bukan orang yang kebal, bukan orang yang pindah tempat sesaat. Orang paling sakti di dunia, orang yang di kolbunya ada nama Allah. Allah itu. Semakin banyak nama Allah di kolbu, semakin orang ini sakti di sisi Allah, bukan di sisi makhluk Allah.
Jadi antum itu nggak sakti kalau nggak bisa nahan kiamat. Kalau cuma bisa nahan-nahan debus doang mah biasa itu. Ya. Lalu apa gelaran orang? Gelar orang yang merasakan dua hal ini. Merasa butuh kepada Allah, memerlukan Allah, dan merasa hina di hadapan Allah. Apa sebutan orang ini? Sebutannya Abdullah, hamba Allah. Maka antum coba lihat, ini gelar Nabi loh ya. Jadi Nabi itu, ini sering dipahami terhadap tasawuf. Orang nuduh Imam Al-Hakim At-Tirmizi, ahli hadis yang sufi, Ibn Arabi yang sufi, mengatakan wali lebih tinggi dari kenabiannya. Karena setiap nabi itu pasti wali, setiap rasul pasti nabi. Kewalian itu inti dari seorang nabi. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah sungguhnya wali-wali Allah. Apa arti wali Allah? Kekasih. Maka kewalian itu artinya kekasih. Bab cintanya seorang wali itu lebih tinggi daripada bab nubuatnya, gitu maksudnya. Bukan berarti seorang wali yang bukan nabi lebih tinggi daripada seorang nabi. Itu keliru besar. Nggak ada begitu di kitab Fususul Hikam. Imam Ibn Arabi tidak pernah mengatakan itu. Tanda orang yang menuduh Ibnu Arabi mengatakan nabi lebih mulia, wali lebih mulia daripada nabi, dia tidak khatam satu kitab tipis, separuh kitab ini Pak, kitabnya Fususul Hikam judulnya. Kitab tipis saja nggak khatam, gimana kitab yang 9 jilid Al-Futuhat Al-Makkiyah? Terus nuduh. Jadi betapa banyak hari ini orang-orang yang sudah alim dan satu ilmu, tapi dia bodoh dalam ilmu lain, lalu dia tolak ilmu itu. Dan itu sudah ada sejak zaman dahulu. Maka kemarin kita ngaji dengan beberapa komunitas teman-teman kita, ngaji kitab judulnya Risalah Al-Laduniyah karya Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau menceritakan latar belakang menulis kitab Risalah Laduniyah itu. Apa kata beliau? Ada teman saya datang melaporkan lawan debatnya yang mengatakan ilmu itu cuma ilmu yang tertulis di kitab. Yang nggak tertulis di kitab yang kita pahami sekarang berarti nggak ada, ilmu ngada-ngada gitu. Maka belum nulis kitab Ar-Risalah Al-Laduniyah. Ini saya mau nanya Pak, ilmu itu yang di kitab ini atau yang dalam hati saya? Maka kitab ini antum bawa, antum langsung berilmu nggak? Seandainya ilmu itu di kitab, coba bawa kitab ini, antum langsung berilmu. Enggak, ilmu nggak di sini. Ilmu itu ada di dada seorang yang berilmu. Coba kalau yang pakai levis itu ustadz lagi mau khutbah, kira-kira diturunin orang nggak Pak? Panitia langsung turun tangan. Lu ustadz beneran? Digituin paling ya. Teman saya hafiz Quran, cuma dia levis mulu Pak, nggak pakai kopiah. Ada jadwal dia jadi imam. Pengurus bilang, imam kok begini? Emang saya begini katanya. Ya udah ente nggak usah jadi imam. Marah juga tuh panitianya, karena konsep orang awam imam itu pakaiannya khas ya, begitu harus ya kayak gini lah ya, pakai jubah luar, pakai gamis, pakai baju koko. Padahal baju koko mah bajunya Ahok tuh ya. Koko mah Ahok sama nggak tuh? Sama Pak. Koko kan kakak bahasanya orang Chinese ya. Baik. Di Quran ya banyak sekali ayat yang menyebutkan kata hamba sebagai makom tinggi para nabi. Ayat yang paling sering kita hafal musim Isra Mi'raj, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci, maha hebat Allah yang memperjalankan hambanya. Terus Nabi Ibrahim, wazkur ibadana Ibrahima. Maka ingatlah hamba kami yang bernama siapa? Ibrahim ya. Wazkur abdana Dawud ya. Ingatlah hamba kami Daud, Ishak, Yakub, Ayub, itu disebut gelarnya abd. Begitu ya dalam surat 38
mulai dari ayat 17, 45, dan itu berulang-ulang. Ingatlah hamba kami, ingatlah hamba kami. Maka diterjemahkan dalam bahasa hikam, sebaik-baik waktu kamu adalah saat kamu jadi hambanya. Itu terjemahan bebasnya, ya. Baik. Gimana Pak Mirwan, udah sehat? Kena COVID Pak? Munafik dong. Kata orang sebelah Pak, kalau kena COVID munafik. Kalau saya dituduh gitu nggak marah Pak, emang saya munafik. Saya tahu diri saya munafik. Allah suruh banyak zikir, kita dikit zikirnya, ya kan? Allah suruh sedekah, kita sedikit sedekahnya. Allah suruh senyum, kita sedikit senyumnya. Benar nggak kita munafik? Oh, kalau mereka orang suci Pak, mereka nggak perlu ya. Tapi kalau datang COVID langsung habis deh. Gimana? Langsung tanya jawab atau gimana? Atau langsung hikam? Kayaknya lanjut hikam ya. Ini bagian akhir lah ya. Ciri-ciri doa kita langsung diijabah Allah. Mata atlaqa lisanaka bit-talab fa'alam annahu yuridu an yu'tiyaka. Kapanpun saatnya atlaqa, Allah mengitlakkan. Apa arti itlak? Melancarkan lisanmu sehingga tidak ada beban dalam melafazkannya, dalam memintanya. Fa'alam, maka ketahuilah saat itu Allah sudah langsung menjawab. Saya mau tanya lagi Pak, adakah di dunia gerakan yang bukan digerakkan Allah? Ada nggak? Kalau ada berarti ada Tuhan selain Allah. Gimana? Jadi yang gerakin kita doa itu siapa sih? Allah. Kita usaha, mentok, pusing, tahu-tahu kita ada aja jalannya. Yang membuka jalan itu siapa? Kita atau Allah? Oh, itu kan koneksi saya Ustadz. Kita sudah menuhankan diri sendiri. Hati-hati. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Maka apakah engkau melihat orang yang menjadikan Tuhan dia, pujaan-pujaan dia, yang dia puja-puji itu dirinya sendiri. Jika orang alim dia merasa dirinya pinter, tuh lihat saya, jamaah saya banyak, itu. Tuh lihat saya, ilmu saya banyak. Nah, orang begini sudah menuhankan dirinya. Mau dia gelarnya mursyid, mau gelarnya doktor, LCMA, kiai 1000 kali, itu tetap di dalamnya iblis. Orang yang memuji-muji dirinya sendiri itu iblis Pak. Nauzubillah min dzalik. Kecuali dia memulangkan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak dipuji siapa? Allah, ya. Maka orang yang memuji dan memusuhi kita itu gerakan dari Allah. Marah gak Allah menggerakkan? Marah gak? Maka jangan terlalu senang dipuji orang, jangan sedih juga kalau dicaci maki orang, karena itu semuanya gerakan dari Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah engkau berkehendak kecuali kehendakmu tunduk kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang anak muda, belagunya bukan main ngomong kepada saya ya. Kita ngaji hikam, dia seorang marketing. Dia bilang, Ustadz tuh nggak ngerti ilmu marketing. Oh iya, terus gimana? Marketing itu kita harus campaign, iklan, bla 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 bla, segala macam dia ngomong. Setengah jam dia ngaji hikam Pak jadinya. Hikam malah dia. Oh gitu ya, ya saya yain aja. Ya. Karena orangnya udah nggak bisa masuk, jadi udah defense. Ya. Sekali doang ikut kajian kita udah nggak mau ikut lagi. Kita ngasih rahasia rezeki biar dia nggak terlalu nafsu, terobsesi. Ntar kalau dia terobsesi tinggi, merasa ilmu marketingnya yang bikin laku, gagal Pak, stres. Makanya banyak orang marketing tuh stres. Tiap hari itu lebih stres dari tukang cangkul Pak. Orang nyangkul di sawah, pulang-pulang capek, tidur. Orang marketing udah jam 1 malam masih mikirin besok mau ngapain gitu. Nggak keringetan, malah kerja di bawah AC. Tapi pikirannya tertekan terus ya. Gimana pakai kecerdasan dia. Sahabat saya jadi fundraiser,
di salah satu lembaga zakat terkenal di Indonesia. Orang tamatan kuliah dakwah, Pak, nggak ngerti ilmu marketing versi ilmu marketing konservatif sekuler, konvensional lah istilahnya ya. Karena sekarang ada istilahnya bank apa hukum positif, bank konvensional gitu ya. Ini nggak punya tuh ilmu begitu. Tapi ketika dia jadi direktur fundraising, kenaikan fundraising itu melewati direktur-direktur sebelumnya yang ahli manajemen dan ahli marketing. Saya candain, Tat, ente pegangannya apa gitu? Ente pakai pelet ya gitu? Candainnya Pak? Enggak, saya cuma pakai rotibul hadar, rotibul atos aja Ustaz katanya. Maksud rotibul hadar, rotibul atos isinya apa rotibul hadar, rotibul atos? Yang kita baca tadi, saat-saat dia merasa butuh memerlukan campur tangan Allah. Itulah marketing paling hebat, Pak. Bapak kalau nggak percaya datang ke Majestic, ya. Ini ada sahabat saya di situ. Dia punya butik dan batik ya. Terus punya food court. Saya tanya, kamu pakai online nggak? Jauh sebelum zaman online begini nih. Enggak Ustaz, saya online ilallah katanya. Loh maksudnya gimana tuh Mas? Gitu. Saya itu Ustaz punya karyawan 40-an orang. Kami semuanya menghidupkan channel sholat duha katanya. Terus kalau kami doa, orang kan doa, jika ya Allah jika rezeki kami di langit turunkanlah, jika bumi keluarkanlah, jika jauh dekatkanlah, kan begitu. Kalau kami lebih eksplisit Ustaz, jika di langit ya Allah turunkan ke toko kami. Sebutin Pak tokonya. Jika di bumi maka keluarkanlah, antar ke toko kami. Yang minta sehari itu, jadi mereka sip-sipan sholat duhanya, gantian. Jadi mulai dari jam 8 sampai jam 11 nggak berhenti tuh orang sholat duha. Mirip-mirip seperti ahbab tabligh, kalau mau jauh lah ada ahli zikirnya di pojok masjid. Serius Pak, sama lah, ini marketing langit ini. Bisa begitu, dan ada aja yang datang. Dia beli batik 80 juta Pak, kain doang udah robek dikit tuh, dibeli 80 juta. Kata istrinya, ente bahlul juga ya, ngapain dibeli begini-ginian gitu, kira-kira terjemahan bahasa aneh loh ya, bukan bahasa beliau. Tahu-tahu udah lama dia nggak minat mau dijual, tapi feelingnya ini sudah ada sahibnya nih yang bakal jadi tuan ini. Ternyata tiba-tiba ada orang Chinese datang, dia lagi nyari batik-batik lama yang dulu apa istilahnya ya, ditulis oleh moyang-moyangnya dulu. Ketemu berdesir, ditawar Pak 2 kali lipat, dilepas. Tadi 80 sekarang jadi 160 ya, kurang-kurangan dikit lah. Kenapa? Online ilallah. Orang nggak mau mikirin yang begini. Cuma 3 tahun kebeli sekian toko dia. Di depannya orang jualan udah 20 tahun begitu-gitu aja. Pak masih pakai gerobak. Kita nggak ngeremahin siapa-siapa Pak. Ini berbicara marketing langit. Ya. Yaitu, inilah ilmu pengasihan tertinggi. Ilmu jalbur rizq. Apa jalbur rizq? Kan orang-orang usaha ini nyari-nyari itu kemana-mana. Antum gak usah kemana-mana, nyarinya ada di kamar kita, ada di atas sajadah kita. Jadi yang usaha nih, gak usah ijazah-ijazahan antum, gak usah datang ke kiai mana. Kiainya gak musyrik, antumnya yang musyrik. Ya, ntar dikasih raja-raja, dikasih minum-minum yang ada raja, ntar banyak lagi jin dalam badan kita kan. Ntar dikasih apa? Simbol-simbol jimat. Dianya nggak musyrik karena dia tahu ini cuma simbol aja. Tapi antum jadi musyrik karena kemudian menduakan itu. Ilmu ini ada Pak, ilmu wifiq namanya. Imam Ghazali pakar ilmu itu dan beliau ahli tauhid. Beliau tahu mana yang tauhid, mana yang tidak tauhid. Cuma yang nggak ngerti bilang itu syirik kan. Dia lupa
imamnya Ibnu Taimiyah, imamnya Ibnu Qayyim tuh ngerti ilmu ini. Dan Ibnu Qayyim membolehkannya dalam kitab Tibbun Nabawi, menganggapnya sebagai Tibb Nabawi. Tapi dia hilangkan istilah wifq. Jimat nggak ada istilahnya. Istilahnya diganti dengan kaf al-kitabah. Cari Tibbun Nabawi, antum kalau nggak percaya lihat di kitab itu. Sudah ada terjemahannya kan? Bab kitabah, tulisan, gitu judulnya. Malas baca sih ya, dari dulu aneh udah sampaikan soalnya. Jadi kadang-kadang kita makan dulu masih mahasiswa, makan, masuk warteg, masuk rumah makan fulan, masuk resto. Saya tuh nggak nyaman Pak kadang. Karena tiba-tiba saya mata itu liar aja ngeliat sudut mana, ternyata di situ ada raja. Ternyata di ujung mana ada jimat. Nah itu bikin nggak nyaman tuh makan di situ. Ya. Maka teman-teman praktisi hikmah pun tolong ajari kliennya, muridnya, santrinya tauhid, baru diajarin itu wifi. Kalau enggak usah deh, ntar jadi musyrik ntar ya. Ajarin ini aja nih ya, sholat duha ya, sholat duha. Saya punya guru ini terakhir ya, sebelum tanya jawab. Ada tanya jawab Pak Mirwan? Ada ya. Guru saya dari remaja umur belasan tahun nggak pernah ninggalin duha Pak. Itu kalau pagi-pagi beliau beli telur atau beli makanan untuk anak-anaknya, kalau belanja di toko kelontong, itu toko itu laku sampai malam Pak. Kenapa? Berkah sholat dia. Dimanapun dia jalan diberkahi Allah. Ada dalilnya nggak tuh? Musyrik nggak tuh? Baca kitab biar nggak jadi musyrik. Dalam kitab Ibnu Mubarak, kitab Az-Zuhud, disebutkan bahwa jika ada seorang yang berzikir atau yang berjalan ke majelis ilmu atau berjalan ke masjid Allah, itu bongkahan bumi, debu-debu yang kita injak, dia berkata, wahai tanah di sampingku, saksikan aku diinjak oleh hamba Allah. Senang dia Pak. Jadi kalau dibalik gimana? Kalau kita maksiat di bumi Allah, itu bumi ngutuk-ngutuk kita Pak. Oi, cepetan pergi gitu. Semoga kamu ketahuan. Maka kita ketakutan kalau kita maksiat Pak. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran sebagai ayat pamungkas daripada hikam ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad nasarakumullah bi Badrin wa antum adillah." Sungguh Allah telah membantu kalian bi Badrin saat perang Badar. Pakai bi Pak, bukan pakai fi. Ini campur tangan Allah ini lebih dahsyat. Ini yang ngerti ilmu balaghah, ini faham maksud bi di situ. Wa antum adillah, saat itu kamu merasa hina, merasa lemah, merasa butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika berdoa, berdoalah dengan rasa hina. Jika berzikir, berzikirlah dengan merasa rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala.